Pernahkah berhenti sejenak dan bertanya dalam hati, kenapa orang yang paling menyakitiku justru orang yang paling dekat denganku? Kadang ia adalah pasangan, sahabat, keluarga, bahkan orang tua sendiri. Mereka melukai dengan kata-kata yang menusuk, dengan sikap yang dingin, dengan perlakuan yang membuat hati retak. Dan yang lebih membingungkan lagi, setelah semua itu, mereka tetap bisa tertawa, tetap bisa hidup seperti biasa, seolah-olah tidak pernah meninggalkan bekas luka di hati kita. Lalu pertanyaan itu muncul, kenapa? Apakah mereka memang benar-benar jahat? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak terlihat di balik sikap mereka? Banyak orang berpikir orang yang menyakiti adalah orang yang kuat. Tapi kenyataannya, seringkali mereka adalah orang yang paling rapuh. Rapuh bukan di hadapanmu, tapi di hadapan masa lalu mereka sendiri. Bayangkan seseorang yang sepanjang hidupnya tumbuh dengan cacian. Setiap langkahnya dianggap salah, setiap ucapannya diremehkan. Anak kecil itu, yang seharusnya dipeluk, malah ditempa dengan luka. Dan luka itu tidak pernah disembuhkan. Apa yang terjadi ketika ia dewasa? Luka itu menjelma menjadi senjata. Dan tanpa sadar, senjata itu diarahkan pada orang lain. Mungkin padamu. Disinilah kita sering salah paham. Kita melihat tindakan, tapi tidak melihat akar. Kita merasa jadi korban. Padahal sebenarnya, orang yang menyakiti juga sedang menjadi korban. Korban dari masa lalunya sendiri. Tapi tentu saja, ini bukan berarti kita membenarkan perbuatan mereka. Luka tetaplah luka, sakit tetaplah sakit. Yang perlu kita pahami adalah, sakit itu tidak lahir dari dirimu, tapi dari sejarah yang mereka bawa. Jadi, di awal perbincangan panjang ini, mari kita lepaskan dulu satu hal. Kesalahan yang mereka lakukan bukan sepenuhnya tentangmu. Kebanyakan itu tentang mereka sendiri. Tentang bagaimana masa lalu mereka membentuk cara mereka mencintai, cara mereka bicara, bahkan cara mereka menyakiti. Nanti kita akan menyelam lebih dalam. Kita akan melihat pola bagaimana luka diwariskan. Kita akan bicara tentang topeng kekuatan yang menutupi hati yang rapuh. Dan kita akan memahami mengapa justru kau yang jadi korban dari luka yang bukan milikmu. Jadi tetaplah bersama, karena jawaban dari pertanyaanmu selama ini, mengapa ia menyakitiku, ada di masa lalunya. Ketika kita berbicara tentang orang yang menyakiti, seringkali ada satu hal yang luput dari perhatian kita. Pola yang berulang. Coba perhatikan baik-baik, berapa banyak orang yang dulu disakiti oleh orang tuanya, lalu saat dewasa, tanpa sadar menyakiti anaknya dengan cara yang sama. Berapa banyak yang pernah dihina saat kecil, lalu ketika besar, justru menjadikan hinaan sebagai senjata untuk merendahkan orang lain. Inilah yang disebut pola luka yang diwariskan. Luka tidak hilang begitu saja. Luka bisa berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari satu hubungan ke hubungan berikutnya. Bayangkan sebuah rantai. Di ujung pertama ada seorang anak yang dibesarkan tanpa kasih sayang, hanya dengan teriakan dan hukuman. Anak itu tumbuh dengan perasaan bahwa cinta selalu datang bersama rasa sakit. Ketika ia dewasa, rantai itu tidak putus. Ia pun mencintai dengan cara yang sama, keras, penuh amarah, penuh tuntutan. Dan rantai itu terus berlanjut, sampai seseorang berani memutusnya. Sekarang mari kita tarik ke dirimu. Jika saat ini ada orang yang menyakitimu, kemungkinan besar mereka juga pernah berada di posisi itu. Menjadi korban.
Mereka tidak belajar cara mencintai yang lembut. Mereka hanya tahu bagaimana bertahan hidup. Dan sayangnya, cara bertahan itu seringkali melukai orang lain. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang anak laki-laki dibesarkan oleh ayah yang dingin. Ayahnya jarang sekali memeluk, jarang sekali mengatakan, "Aku bangga padamu." Yang ada hanya kritik, tuntutan, dan kata-kata yang menekan. Ketika anak itu dewasa, ia menikah. Tapi apa yang terjadi? Ia menjadi suami yang sulit mengungkapkan kasih sayang. Bukannya memberi perhatian, ia justru mudah marah, mudah tersulut, dan istrinya merasa tidak pernah cukup. Bukan karena ia tidak sayang, tapi karena ia tidak pernah belajar bagaimana cara mengekspresikan cinta tanpa luka. Itulah pola yang berulang. Luka yang tidak disembuhkan akan mencari jalan keluar, dan jalan keluar itu seringkali lewat orang-orang yang paling dekat. Mungkin sekarang kau bertanya, "Kalau begitu, apa salahku? Kenapa harus aku yang jadi tempat pelampiasannya?" Pertanyaan ini wajar, karena tidak ada seorang pun yang ingin disakiti. Tapi pahamilah, pola luka bekerja bukan karena kau pantas disakiti, melainkan karena hubungan yang dekat seringkali menjadi cermin masa lalu. Orang yang menyakiti justru merasa aman untuk membuka sisi gelapnya di hadapanmu. Sama seperti dulu mereka terbuka di hadapan orang yang menyakiti mereka. Dan di titik ini, kita sering merasa bingung. Kita merasa dilema. Apakah harus marah? Apakah harus memutuskan hubungan? Atau harus menerima begitu saja? Tapi sebelum sampai ke jawaban itu, ada satu hal yang penting untuk kau sadari. Sakit yang mereka berikan bukan tentang dirimu, tapi tentang mereka. Itu bukan identitasmu, bukan nilai dirimu, melainkan bayangan masa lalu yang mereka bawa. Maka di sini hanya ingin mengingatkanmu, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa orang yang menyakitimu adalah jahat sepenuhnya. Bisa jadi mereka hanyalah orang yang tak pernah belajar cara menyembuhkan luka, dan akhirnya luka itu mengalir kepadamu. Berikutnya kita akan melihat lebih dalam bagaimana orang yang tampak kuat, keras, dan menyakiti sesungguhnya sedang menutupi sesuatu yang rapuh di dalam dirinya. Sebuah hati yang retak, tapi tidak pernah berani mengakuinya. Jangan dulu di-skip, karena memahami ini akan mengubah cara pandangmu terhadap orang yang menyakitimu, dan lebih penting lagi, mengubah cara pandangmu terhadap dirimu sendiri. Setelah kita membahas pola luka yang berulang, sekarang mari kita lihat sisi lain dari orang yang menyakiti. Mereka sering tampak kuat, nada bicaranya keras, sikapnya tegas, bahkan kadang menakutkan. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang jarang kita sadari. Sebuah hati yang rapuh. Orang yang menyakiti biasanya tidak ingin terlihat lemah. Mereka membangun benteng di luar dirinya. Benteng berupa amarah, benteng berupa kata-kata kasar, benteng berupa sikap dingin. Kenapa? Karena bagi mereka, kelembutan identik dengan kelemahan. Dan kelemahan pernah membuat mereka hancur di masa lalu. Bayangkan seseorang yang pernah dihina berkali-kali saat masih kecil. Ketika ia mencoba menangis, ia malah ditertawakan. Ketika ia mencoba jujur, ia malah diremehkan. Lama-kelamaan, ia belajar satu hal. Aku tidak boleh terlihat lemah. Maka ia menciptakan topeng. Topeng itu menutupi luka, menutupi ketakutan, menutupi kerinduan akan kasih sayang. Dan yang muncul ke permukaan hanyalah sosok yang tampak tegar, padahal di dalamnya rapuh.
Pernahkah kau bertemu seseorang yang selalu ingin menang dalam setiap perdebatan? Seolah-olah kalau tidak menang, harga dirinya runtuh. Itu sebenarnya tanda ia tidak percaya diri. Ia takut dianggap rendah, sama seperti dulu ketika ia pernah diremehkan. Pernahkah kau melihat seseorang yang gampang marah untuk hal-hal kecil? Itu sebenarnya tanda ada emosi yang tidak pernah selesai di dalam dirinya. Seperti kaca yang retak, mereka tampak masih utuh dari jauh. Tapi ketika kau mendekat, serpihan-serpihan itu melukai siapapun yang berhubungan dengan mereka. Kau mungkin jadi salah satu korban dari serpihan itu. Ironisnya, banyak orang seperti ini justru dihormati atau ditakuti di luar. Di tempat kerja, mereka tampak berkuasa. Di lingkaran sosial, mereka tampak percaya diri. Tapi hanya orang-orang terdekatlah yang tahu kerapuhan sebenarnya. Hanya pasangan, anak, atau sahabat dekat yang benar-benar merasakan tajamnya luka yang keluar dari mereka. Dan disinilah letak paradoksnya. Orang yang tampak paling kuat seringkali adalah orang yang paling takut. Takut kehilangan kontrol, takut ditolak lagi, takut kembali merasakan sakit yang dulu pernah mereka alami. Ketika kau menyadari hal ini, perspektifmu akan berubah. Kau akan mulai melihat bahwa amarah mereka bukanlah bukti kekuatan, tapi pertanda ada luka yang mereka sembunyikan. Kasar mereka bukanlah bukti kebencian, tapi pertanda ada bagian dari diri mereka yang belum sembuh. Tapi hati-hati, memahami ini bukan berarti membiarkan dirimu terus terluka. Kesadaran ini seharusnya menjadi pelindung, bukan penjara. Agar kau tahu, apa yang mereka lakukan tidak sepenuhnya tentangmu, tapi tentang mereka sendiri. Berikutnya kita akan melangkah lebih jauh. Kita akan membahas pertanyaan yang paling sering muncul. Kenapa harus aku yang disakiti? Kenapa bukan orang lain? Jawaban ini penting, karena akan membuatmu lebih mengerti tentang peranmu dalam lingkaran luka yang mereka bawa. Tetap bersama, karena yang akan kita bahas bisa membuka matamu tentang kenapa kau yang jadi korban dan bagaimana kau bisa keluar dari pola itu. Sampai di sini, mungkin satu pertanyaan besar masih berputar di pikiranmu. Kalau benar, orang yang menyakitiku hanyalah korban dari masa lalunya, kenapa harus aku yang jadi korban berikutnya? Kenapa bukan orang lain? Pertanyaan ini wajar, karena rasa sakit yang kau alami nyata, tangisanmu nyata, lukamu nyata, dan tidak ada alasan yang bisa sepenuhnya menghapus perasaan itu. Tapi mari kita lihat lebih dekat. Orang biasanya tidak menyakiti sembarang orang. Mereka cenderung melukai justru kepada orang yang paling dekat, orang yang paling peduli, orang yang paling memberi ruang. Kenapa? Karena di hadapan orang dekat, topeng itu bisa dilepas. Mereka merasa aman, menunjukkan sisi gelapnya. Walaupun aman di sini bukan berarti nyaman untukmu. Misalnya seorang atasan di kantor mungkin tampak sopan dan tenang di depan karyawan. Tapi ketika pulang ke rumah, ia meledak marah pada pasangannya atau anak-anaknya. Kenapa? Karena ia tahu keluarga tidak akan meninggalkannya meskipun ia marah. Kedekatan itulah yang justru menjadikan orang terdekat sebagai tempat pelampiasan luka yang belum selesai. Mungkin itu sebabnya kamu yang jadi korban. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu pantas disakiti. Justru karena kamu ada di posisi yang paling dekat. Ada satu contoh lain. Seorang perempuan yang sejak kecil selalu dibanding-bandingkan dengan saudaranya. Saat dewasa, ia menikah. Tapi karena luka itu belum sembuh, ia sering tanpa sadar merendahkan pasangannya, mengulang pola yang dulu dialami. Dan siapa yang paling terluka? Pasangan yang selalu setia di sisinya.
bukan orang luar, bukan teman, tapi orang yang paling dekat dengannya. Sekarang coba renungkan, apakah ini terdengar familiar bagimu? Pernahkah kamu merasa diperlakukan tidak adil, bukan karena kamu salah, tapi karena kau ada di tempat yang paling dekat untuk menerima serpihan luka mereka? Ada hal yang perlu kau sadari di sini. Ketika orang yang menyakitimu memilih melakukannya kepadamu, itu bukan cerminan nilai dirimu. Itu cerminan kedekatan. Kamu adalah cermin yang paling jelas bagi mereka. Dan sayangnya, ketika seseorang belum berdamai dengan masa lalunya, ia tidak tahan melihat pantulan dirinya di cermin yang jernih. Maka ia memecahkan cermin itu. Inilah sebabnya seringkali kita merasa, kenapa aku yang disakiti, padahal aku hanya ingin mencintai dengan tulus, karena luka mereka lebih kuat dari cinta yang kau beri. Dan sebelum mereka sembuh, cinta sebesar apapun bisa tetap tertolak. Tapi disinilah titik baliknya. Kesadaran bahwa sakit itu bukan tentangmu akan mengubah cara pandangmu. Kamu akan berhenti bertanya, apa salahku? Dan mulai memahami, ini tentang luka mereka, bukan tentangku. Namun tentu saja, kesadaran saja tidak cukup. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar luka itu berhenti di dirimu? Bagaimana agar kau tidak menjadi penerus dari pola luka yang diwariskan? Itulah yang akan kita bahas berikutnya. Sebuah jalan keluar dari siklus luka, agar kau bisa melepaskan dirimu dari warisan yang tidak pernah kau minta. Sampai di sini kita sudah memahami dua hal penting. Pertama, orang yang menyakitimu seringkali hanyalah korban dari masa lalunya. Kedua, kamu bisa menjadi korban berikutnya bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu adalah orang yang paling dekat dengannya. Lalu pertanyaan besar selanjutnya adalah, bagaimana agar siklus luka ini berhenti? Bagaimana caranya agar aku tidak terus-terusan menjadi korban, dan lebih penting lagi, tidak menjadi orang yang mewarisi luka yang sama? Jawabannya ada pada satu kata, kesadaran. Luka yang tidak disadari akan selalu diwariskan, tapi luka yang disadari bisa disembuhkan. Mari kita lihat beberapa langkah penting untuk keluar dari siklus ini. Pertama, sadari bahwa ini bukan tentang dirimu. Hal pertama yang harus kau pegang erat adalah sakit yang mereka berikan, bukan identitasmu. Itu tidak mendefinisikan siapa dirimu. Ketika seseorang berkata, kau tidak berharga, itu bukan kebenaran. Itu hanyalah cermin dari masa lalu mereka yang penuh penolakan. Menyadari ini akan membuatmu berhenti menyalahkan diri sendiri, dan itu adalah langkah pertama menuju kebebasan. Kedua, jangan mewarisi luka yang sama. Banyak orang yang disakiti akhirnya tumbuh menjadi penyakiti baru. Seorang anak yang dulu dipukul, besar kemungkinan akan memukul juga. Seorang yang dulu dihina, bisa jadi akan mudah merendahkan orang lain. Disinilah peranmu sangat penting. Berhenti di dirimu. Beranilah berkata, aku cukup. Luka ini tidak akan aku teruskan. Mungkin kau tidak bisa mengubah masa lalu mereka, tapi kau bisa memilih untuk tidak mewariskan luka itu ke masa depanmu. Ketiga, pilih jarak yang sehat. Memahami bahwa orang menyakitimu karena masa lalunya bukan berarti kau harus terus bertahan dalam lingkaran sakit. Kadang, jarak adalah bentuk cinta untuk diri sendiri. Kadang, pergi adalah bentuk penyelamatan. Ingat, memaafkan tidak selalu berarti berdamai bersama mereka. Kadang memaafkan berarti berdamai dengan dirimu sendiri, lalu memilih jarak yang aman agar luka tidak terus berulang. Keempat, ubah luka menjadi pelajaran. Sakit yang kau alami bisa jadi titik balik hidupmu. Kau bisa menggunakannya untuk lebih mengerti orang lain, lebih berhati-hati dalam mencintai, dan lebih bijak dalam merespons kehidupan. Banyak orang hebat lahir dari luka, bukan karena lukanya indah,
tapi karena mereka memilih untuk tidak kalah oleh luka. Kelima, cari ruang untuk menyembuhkan. Kadang kita tidak bisa sendirian. Ada kalanya kita butuh teman bicara, komunitas yang mendukung, bahkan bantuan profesional untuk benar-benar pulih. Dan itu bukan kelemahan, itu justru tanda kekuatan, mengakui bahwa diri ini berhak sembuh. Sampai di sini, satu hal penting harus diingat. Kau tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain memperlakukanmu, tapi kau selalu bisa mengontrol bagaimana kau merespons perlakuan itu. Kau bisa memilih untuk larut dalam luka yang diwariskan, atau kau bisa memilih untuk berdiri, menyadari, dan berkata, "Cukup, disinilah siklus ini berhenti." Setelah kita memahami bahwa orang yang menyakiti seringkali hanyalah cermin dari masa lalunya, muncul satu pertanyaan penting. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Disinilah letak titik baliknya. Kita bisa memilih untuk terus membawa luka itu atau mulai melepaskannya. Melepaskan bukan berarti membenarkan perbuatan mereka. Melepaskan berarti tidak lagi membiarkan luka itu mengendalikan hidup. Karena ketika luka terus dipelihara, ia berubah menjadi racun yang pelan-pelan menggerogoti batin, bahkan menghancurkan masa depan. Bayangkan seseorang yang setiap hari memikirkan sakit hati. Ia mungkin tidak sadar, tapi emosinya perlahan menguras energi, menutup peluang, bahkan membuatnya sulit percaya pada orang lain. Akhirnya ia terjebak dalam pola yang sama, menyakiti atau disakiti kembali. Disinilah pentingnya kesadaran. Saat kita melihat bahwa orang yang menyakiti hanyalah korban dari masa lalunya, kita mulai sadar bahwa rantai ini bisa diputus. Kita tidak harus melanjutkan siklus luka. Kita bisa memilih jalan berbeda, jalan penyembuhan. Penyembuhan ini dimulai dari diri sendiri. Mulailah dengan menerima bahwa luka itu memang ada, bahwa rasa sakit itu nyata. Jangan ditolak, jangan ditutupi. Tapi setelah itu, buat keputusan. Saya tidak akan membiarkan masa lalu orang lain menentukan arah hidup saya. Di titik inilah kita menemukan kebebasan. Kebebasan dari belenggu dendam. Kebebasan dari bayangan masa lalu orang lain. Dan kebebasan untuk melangkah lebih ringan, karena beban itu sudah diletakkan. Jadi ketika ada yang bertanya, kenapa orang itu menyakiti? Jawabannya sederhana, karena ia terikat masa lalunya. Tapi jawaban yang lebih penting adalah, apakah kita akan membiarkan masa lalu orang lain mengendalikan masa depan kita? Dan jawaban itu ada di tangan Anda, pendengar yang mau mulai melepaskan.